Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai setiap kehidupan kita, dan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, karena Roh Allah menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita mau memulai ibadah kita pada siang hari ini. Oh, terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat pemulihan yang telah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Pada siang hari ini kami memulai ibadah kami ya Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkau Allah kami, hanya Engkau Raja kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk boleh bersiapkan hati. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Oh ralaba syikira ralaba ya syakara ralaba ralaba laba. Kinara ralaba ya syakara ralaba ya ralaba ralaba laba. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama, mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami bersatu hati untuk berdoa untuk Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nojo Raharjo, beserta istri dan keempat wakilnya. Biarlah visi misi yang daripada-Mu boleh turun atas pemimpin kami, sehingga apapun yang menjadi kehendak-Mu boleh tergenapi. Kami berdoa untuk Gembala CK2 Ibu Lydia, beserta dengan gembala-gembala yang ada di bawah CK2. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu turun atas mereka, sehingga Engkau boleh pakai mereka lebih heran lagi. Dan secara khusus kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Immanuel Sutopo, beserta dengan istrinya Ibu Helen, anaknya Aha dan Debbie, cucunya dan Abigail. Biarlah melalui keluarga ini Tuhan, kami boleh lebih mengenal Engkau. Melalui keluarga ini Tuhan, Engkau jadikan mereka teladan, sehingga banyak orang, banyak jiwa dimenangkan melalui keluarga ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai mereka lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Indonesia ada di pikiran-Mu, Indonesia ada di hati-Mu. Dan hamba menyatakan Indonesia akan bangkit, Indonesia akan bangkit. Biarlah Tuhan Kau pakai pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, beserta dengan jajaran kementerian yang ada Tuhan. Biarlah roh takut yang akan Tuhan turun atas mereka. Mereka memerintah bangsa ini dengan roh yang takut akan Engkau. Dan apapun yang menjadi kebijakan, apapun yang menjadi peraturan, itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, dipulihkan Tuhan dari ancaman resesi ekonomi Tuhan. Dan juga Engkau pulihkan segera Tuhan dari COVID-19 Tuhan yang sedang melanda Indonesia. Kami katakan, diam dan tenanglah, diam dan tenanglah, sehingga Tuhan bangsa Indonesia boleh dipulihkan. Dan dari bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa, Engkau pakai dengan luar biasa lagi, sesuai dengan nubuatan-Mu Tuhan, bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi, dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga Pentakosta ketiga. Kami berdoa untuk GBI, kami berdoa untuk ORU, untuk COG dan juga WIA. Biarlah Engkau pakai lembaga ini Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Kau pakai generasi muda ini Tuhan. Generasi muda ini Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Mereka boleh menjadi penuai jiwa di akhir zaman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bangkitkan mereka Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah penuaian jiwa-jiwa terbesar-besaran akan terjadi Tuhan. Pentakosta ketiga akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau yang lihat hati mereka, Engkau yang lihat kesungguhan hati mereka dalam mencari Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menjawab setiap doa mereka Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi setiap kebutuhan mereka, Engkau penuhi Tuhan. Engkau mereka berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Engkau berkati Tuhan mereka dengan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Dan apapun Tuhan yang mereka sedang doakan Tuhan, Engkau jawab segera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan sanjungan hanya bagi nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu ini.
Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 di grup lain. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas school yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur di nomor 0857 155 02 817. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 073073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini, dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya.
Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Masih semangat semuanya? Kita mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Satu suara kami nyatakan
Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu yang sungguh sangat luar biasa ya Tuhan. Tiba waktunya kami mau mendengar firman-Mu. Biarkan firman-Mu itu tertanam dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu itu berbuah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus memberikan kemampuan dalam setiap kehidupan kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu itu. Urapi Tuhan setiap hamba Tuhan yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Biarkanlah apa yang disampaikan itu berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagian sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita saat di dalam doa. Allah Bapa kami di surga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kalau pada pagi siang hari ini kami boleh berkumpul tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu. Kami rindu akan firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berikan urapan kepada kami semuanya Tuhan, baik yang menyampaikan maupun mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus. Kalau sampai dengan hari ini kita masih bisa bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, sekalipun hanya lewat media sosial ini, hal ini tidak mengurangi esensi hadirat Tuhan di tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara semuanya penuh berkat Tuhan dan bahkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sebab selalu ada hadirat Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Pada hari ini saya akan mengangkat khotbah dengan tema angin ribut diredakan. Firman Tuhan diambil dari kitab Injil Markus ayat pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41 dengan perikop yang sama. Angin ribut diredakan. Markus 4 35 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu,
lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Selain di dalam kitab Markus juga dituliskan di dalam Injil Matius dan Lukas. Pasti saudara sering mendengarkan firman ini. Tapi hebatnya firman Tuhan, setiap kali saya membacanya, mendapatkan rema yang selalu baru. Itulah firman Tuhan. Firman itu hidup. Angin ribut atau badai menggambarkan sebuah keadaan yang sangat sulit, yang membahayakan, mengancam jiwa, terjadi kegaduhan, kesulitan, dan mendatangkan ketakutan yang sangat hebat. Saudara pernah menaiki sebuah perahu atau kapal? Menyenangkan ya. Jika cuaca bagus, cerah, ombaknya tenang, pasti menyenangkan sekali. Pasti kalau sekarang sudah orang punya banyak handphone, pakai kamera, berfoto-foto, berselfie, sungguh menyenangkan. Luar biasa. Kemudian diupload di medsos. Dan banyak komentar, sesuatu yang indah terjadi, sedang dialami di dalam perjalanan, di dalam perahu, di dalam kapal. Perjalanan perahu atau berlayar dapat diidentikan dengan perjalanan kehidupan pribadi seseorang atau perjalanan kehidupan kita. Sama-sama untuk mencapai tujuan keselamatan. Tujuan akhirnya adalah selamat sampai tujuan. Ketika laut atau danau tenang, cuaca bagus, sungguh menyenangkan. Tapi tidak selalu ketika perahu berlayar bercuaca baik. Ada kalanya terjadi badai. Sekalipun badai, perahu harus terus berlayar untuk dapat mencapai tujuan. Kalau tujuan tidak tercapai, tidak dicapai, berarti kandas. Jangan sampai itu terjadi. Ini berarti sebuah kegagalan. Begitu juga perjalanan kehidupan kita. Harus mencapai finish dengan selamat. Sampai tujuan dengan selamat. 2 Timotius 4 ayat ke-7 katakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Saudaraku, adakah badai kehidupan yang sedang saudara hadapi? Jika iya, badai ini harus dilewati, harus terus diterobos hingga tujuan tercapai. Hari-hari ini sedang ada banyak badai melanda hampir semua bagian belahan dunia. Badai pandemi COVID-19 dengan dampak-dampaknya di seluruh muka bumi tanpa pandang negara maju atau negara miskin, semua terimbas karenanya. Seluruh dunia saat ini tembus angka 33 juta manusia tertular, dan kematian sudah tembus hingga 1 juta jiwa. Berbagai kesulitan juga banyak dialami anak-anak Tuhan. Mari kita cermati firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Di dalam Markus 4
ayat 35 katakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk di perahu. Perahu lain juga menyertai dia. Ada apa di seberang? Marilah kita bertolak ke seberang. Menuju seberang danau. Saudaraku, seberang danau adalah daerah Gerasa. Di sana ada orang yang kerasukan setan. Ada orang yang harus diselamatkan, harus dilayani. Saya sangat diberkati firman ini. Sebab sebelumnya saya juga mengalami suatu tempat di seberang dan ada orang yang dari seberang datang kepada saya dan melayani saya. Ketika itu saya juga belum selamat. Akhirnya melalui pelayanan mereka, saya diselamatkan. Sudahkah semua yang bergabung di sini telah menerima keselamatan? Ayo segera ambil keputusan agar menerima keselamatan. Mari bertolak ke seberang. Itu ajakan Tuhan Yesus kepada setiap kita. Saudara perlu tahu, bersama Yesus bukan bebas dari masalah. Terkadang masalahnya bisa lebih besar. Tapi kita punya iman. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih kuat dan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Bersama Yesus, bersama Roh Kudus, kita mengendalikan masalah yang kita hadapi. Segera ambil keputusan, saudaraku. Jangan pasif saja. Dalam yang sudah bertobat, ayo ambil bagian dalam pelayanan. Mari ke seberang untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ayat ke-37 katakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Masalah bisa muncul kapan saja. Setelah masuk dalam pelayanan, malah masalah muncul lagi. Bahkan di dalam Injil Lukas disebutkan di sana dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berlayar, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Saudaraku, pernahkah saudara mengalami kejadian masalah yang tiba sekonyong-konyong? Tiba-tiba muncul masalah. Semua rencana sudah diatur secara matang. Tiba-tiba pandemi COVID-19 terjadi. Semua menjadi terkena dampak. Perusahaan tidak mampu lagi menggaji karyawan. Karyawan kena PHK. Cicilan kredit menunggak. Badai ekonomi, penyakit. Semua terjadi secara tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Itu bisa terjadi pada siapa dan kapan saja. Semua itu terjadi atas izin Tuhan. Kadang ada pertanyaan, kenapa Pak setelah saya masuk gereja masalah menjadi tambah banyak? Saudaraku, jika saudara menemukan masalah, berada dalam masalah, berarti saudara sedang memasuki ujian untuk naik level. Tuhan akan memberkati lebih lagi. Saya ingat ada seorang kawan, seorang pilot. Saudaraku, kota Padang itu letaknya di pinggiran pantai dan berbukit-bukit. Ketika itu, jalan itu terkenal sekali dengan medannya yang berat. Seorang pilot kalau mau ujian menjadi kapten pilot itu melalui ujian. Landing di Padang, dan landingnya biasanya setelah sore hari. Disitulah ujiannya. Lulus menjadi kapten, naik pangkat. Luar biasa. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah dan Tuhan Yesus menuntun hidup kita, Tuhan Yesus mampu menyelesaikan.
bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Ayat ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Pada Injil Lukas katakan di sini, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Murid-murid berlayar bersama Yesus. Mereka ini orang-orang nelayan yang tangguh. Sekalipun tidak di dalam firman tidak dikatakan siapa saja yang terlibat, tapi di sana pasti ada Petrus, ada Andreas, ada Yakobus. Itu orang-orang yang berpengalaman berlayar. Mereka adalah nelayan. Mungkin mereka merasa hebat sehingga tidak memerlukan Yesus, dan dibiarkannya Yesus tertidur. Tertidurnya di mana? Di buritan kapal. Saudaraku, saya pengalaman berlayar memakai perahu nelayan dari Padang ke Pulau Siberut di Kepulauan Mentawai. Perjalanan malam hari 8 jam. Buritan itu biasanya letak paling belakang. Kemudian di tengah itu ruang nahkoda, dan depannya itu biasanya ada tempat-tempat tangkapan ikan. Jadi buritan itu letaknya di belakang. Di buritan biasanya tempat masak, tempat menyimpan barang-barang. Bahkan di situ biasanya tempatnya jorok. Di dalam kisah ini Yesus tertidur di buritan kapal, di buritan perahu. Berkesan di sini murid-muridnya tidak memperdulikan apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Yesus harusnya di ruang kemudi yang terus dimintai nasihat, diajak bicara hingga tidak harus terjadi badai. Kalau Yesus dia bersama mereka, Yesus ada penasihat yang ajaib. Tapi badai memang harus Tuhan izinkan terjadi agar murid-murid tahu siapa Yesus. Taupan badai guntur besar bahkan tidak mampu membangunkan Yesus. Ada badai besar, Yesus tidur. Kenapa Yesus berada di tempat yang tidak bisa? Kenapa Yesus tidak terbangun? Yesus berada di tempat yang tidak tergoncangkan. Bagaimana bisa membangunkan Yesus? Yesus langsung terbangun ketika muridnya berseru kepadanya. Ayat 38 katakan, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Di dalam kitab Lukas katakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Apa yang terjadi? Masalah besar, ketakutan, kekalutan sedang dialami oleh murid-muridnya. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus merajuk, seolah menyalahkan Tuhan Yesus. Engkau tidak peduli. Saudaraku, Tuhan Yesus bukan tidak peduli. Murid-murid yang tidak peduli pada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus tidur. Dan Tuhan Yesus terbangun ketika muridnya berseru, Guru, kita binasa. Kira-kira sudah binasa belum? Tentunya belum, gak binasa. Tapi telinga Yesus sangat peka untuk seruan murid-muridnya. Guncangan apapun tak mampu membangunkan Tuhan Yesus kecuali berseru. Saudaraku, saudara yang punya masalah, kita yang punya masalah, ayo berseru pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak kurang mendengar. Kalau Tuhan Yesus sedang tidur, dia akan bangun. Karena dia mengasihi setiap kita, orang percaya. Ayat 39 katakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudaraku, Tuhan Yesus menegur. Pernah ditegur Tuhan Yesus? Kenapa tidak percaya? Tuhan Yesus yang awalnya mengajak murid-muridnya, mari ke seberang. Pasti Tuhan Yesus memikirkan segala sesuatu. Tuhan Yesus sudah memikirkan apa yang terjadi. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya untuk tidak mengandalkan kekuatannya, supaya mereka melihat siapa Tuhan Yesus. Murid-murid sudah mengenal lama Tuhan Yesus, melihat berbagai mukjizat. Orang buta dicelikkan, Lazarus dibangkitkan, 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Mereka baru ingat ketika masalah sudah menghimpit kehidupan. Biasanya orang Kristen baru ingat Tuhan kalau persoalan sedang menghimpit. Tapi saya percaya saudara-saudara ini tidak demikian. Saudara jangan sampai ingat masalah baru datang pada Tuhan. Mengucaplah syukur dalam segala hal. Mari kita mengucap syukur dalam segala perkara, enak maupun tidak enak. Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Siapa gerangan orang ini? Sekian lama bergaul dengan Tuhan Yesus, mereka belum mengenal secara benar siapa Yesus itu. Bahkan banyak orang Kristen juga tidak mengenal Yesus. Mereka datang ke gereja, ya ke gereja. Tapi bagaimana pengenalan pribadi kita pada Tuhan Yesus? Kita pribadi lepas pribadi yang tahu. Doa adalah komunikasi pribadi dengan Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Seruan apapun Tuhan Yesus dengar. Jika ada masalah saudaraku, datang pada Tuhan Yesus, berseru padanya. Dia mendengarkan. Dia sangat mengasihi kita semuanya, setiap orang yang percaya. Saudaraku, saya mau bersaksi, saya sangat diberkati dengan firman ini. Dan saya mengalami, saya bersaksi, suatu hari saya berkumpul dengan keluarga besar saya. Kemudian ada beberapa yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Entah apa saya harus menyampaikan. Yang saya sampaikan adalah kisah ini. Bagaimana Tuhan Yesus menghentikan badai. Ketika sudah saya ceritakan kisah ini, ada seorang keluarga saya tiba-tiba matanya merah dan menangis. Saya tidak mengerti. Saya hanya menyampaikan, jangan biarkan Tuhan Yesus tidur. Ajaklah Tuhan Yesus bicara agar badai kehidupan tidak terjadi. Rupanya ada masalah di dalam keluarga. Kemudian suami istri itu bicara pada saya, Om, saya mau konsultasi. Baik, yuk kita ngobrol. Ternyata badai keluarga, badai rumah tangga mereka sedang dalam goncangan sangat hebat. Dan mereka bertobat, dua-duanya bertobat. Kami doakan. Dan Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, pemulihan terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, saat ini Yesus telah hidup di dalam saudara dan saya. Hidup di dalam setiap orang percaya. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus-Nya tinggal di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 6 ayat 19 katakan, atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oh, luar biasa. Saat ini Tuhan Yesus dengan Roh Kudusnya telah menjadi bagian dari hidup kita, setiap orang percaya. Galatia 2 ayat 20-21. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberikan pembelajaran yang luar biasa kepada murid-murid dan kepada kita semuanya. Angin ribut dan gelombang besar ditundukkannya. Tuhan Yesus selalu mendengarkan seruan murid-muridnya yang nyaris tenggelam. Guncangan alam sebesar apapun tak mampu membangunkan Yesus, sebab dia selalu berada di tempat yang tidak terguncangkan. Ketika murid-murid berseru, pertolongan dari Tuhan Yesus selalu datang tepat pada waktunya. Saudaraku, jangan biarkan Tuhan Yesus tertidur. Jika tertidur, badai itu datang. Ajalah Tuhan Yesus bicara lewat tiap doa-doa kita, pujian kita, ucapan syukur kita. Dia sangat disenangkan. Berbahagialah kita yang setia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mengalami badai dan gelombang masalah apapun, badai ekonomi, badai keuangan, terdampak COVID-19, percaya saja karena dia datang menyertai, menopang, menolong kita tepat pada waktunya. Dia yang saat ini ada di dalam hati saudara dan saya. Jangan menutup hati. Biarkan Roh Kudus memimpin hidupmu hingga engkau terbebas dari badai yang mengancam. Satu syarat, jangan biarkan Tuhan Yesus tidur dalam hidupmu. Jadikan dia penasihat, jadi kapten kapal yang memimpin setiap langkah perjalanan hidup kita. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oh haleluya. Mari kita berdoa. Oh haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur padamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah ditaburkan. Mari Tuhan, biarlah setiap benih firman yang sudah ditaburkan boleh jatuh di dalam hati kami, di tanah subur. Dan firman itu akan bertunas, bertumbuh dan berbuah untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Ajar kami senantiasa Tuhan, untuk senantiasa bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa Surgawi. Pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi,
aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.